itu kan ada dinamika di keluarga yang sering terjadi. Sementara di sisi lain tugasnya sebagai kepala daerah yang membawahi 42 kecamatan, 442 desa, 2.700.000 populasi, itu sangat berat dan sangat memerlukan pendamping yang betul-betul bisa memberikan semangat dan spirit bagi saya. Nah, kalau alasannya kemudian Anda memilih seorang gadis yang belum genap 18 tahun, apa? Saya bukan memilih ya. Saya awalnya datang ke seseorang. Saya menceritakan bahwa cerita saya itu begini. Nah, di tengah-tengah kesibukan dan terstressingnya psikologi dan pikiran saya, dikhawatirkan terjadi dampak yang lebih negatif. Saya minta advice pada mereka. Maka mereka bilang, daripada berbuat zina, daripada berbuat yang maksiat, lebih baik kawin lebih mulia. Nah, saya kan bukan orang pencari wanita. Saya minta bantuan. Coba tolong deh, ada nggak sih yang cocok buat saya? Kriterianya saya nggak harus baik, nggak harus cantik-cantik. Yang penting dia itu penurut, dia itu bisa ngerti saya, dia itu betul-betul bisa menyayangi saya, dan betul-betul bisa memahami apa kerjaan saya. Alasan Roman Energy 5 jam bertubuh. Ya, kita sudah tersambung juga dengan Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara, yang memang seperti kita ketahui, Bang Irman masih bersama kita ya, Bang? Masih, Mas Arief. Baik, Bang Irman. Seperti kita ketahui bersama, tadi malam sudah ada upaya islah begitu ya, yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik itu Sang Bupati maupun juga dengan Fani Oktora. Nah, ada pun juga pernyataan dari keduanya, Fani dan juga Aceng, yang menyebutkan bahwa diharapkan setelah islah ini tidak lagi ada masalah-masalah di kemudian hari, yang artinya yang laporan ke polisi terkait juga dengan upaya impeachment terhadap yang bersangkutan itu selesai sudah begitu. Nah, mungkinkah ini bisa terjadi atau mungkin tetap mengacu kepada undang-undang yang berlaku, Bang Irman? Jadi begini, dulu itu namanya pernikahan itu adalah wilayah privat ya. Dulu, Mas Rifi, dengar nggak? Halo? Halo Bang Mas, silakan. Ya, jadi dulu itu pernikahan wilayah privat. Dan perkembangan ketatanegaraan ternyata wilayah yang dulu dianggap wilayah privat semakin hari menjadi sebuah wilayah publik atau wilayah domain negara. Ya. Dulu ketika kita menikah sama seorang wanita, maka boleh dianggap wanita itu menjadi bagian dari kehidupan privat kita. Anak pun kemudian lahir seperti itu menjadi kehidupan privat kita. Ada persoalan dianggap sebagai sebuah persoalan privat. Tapi nampaknya proses kehidupan negara modern, wilayah privat itu semakin terkikis. Jadi ketika kita menikah sama seorang perempuan, tidak menjadi semata bagian dari wilayah privat kita. Di situ ada ruang-ruang, dia beririsan besar sama ruang-ruang publik, karena yang kita nikahi perempuan, sementara perkembangan tentang dunia keperempuanan juga dalam wilayah publik ini semakin hari semakin begitu masif. Begitu ada hak-hak perempuan dan lain sebagainya, ada hak-hak anak dan lain sebagainya. Dan bisa saja sebuah terjadi konflik dalam sebuah pernikahan, wilayah privatnya selesai tapi wilayah publiknya belum tentu bisa selesai. Apalagi kalau misalnya yang melakukan itu adalah pejabat-pejabat di ruang publik seperti itu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja terjadi perdamaian dalam wilayah privat, tetapi wilayah publik belum tentu, karena dianggap ini melakukan pelanggaran dalam wilayah hukum publik seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya yang melakukan adalah misalnya pejabat yang duduk di pemerintahan itu. Saya kira seperti itu. Jadi tidak sesimpel ketika misalnya Mas Rifi berantem sama keluarga, besok damai ya selesai. Karena Mas Rifi bukan seorang pejabat publik. Ketika dia menjadi pejabat publik tidak sesimpel itu biasanya. Walaupun harapannya bisa selesai. Tapi begini, Bang Irman, meskipun sudah dikatakan oleh Sang Bupati begitu ya, bahwa diharapkan ini sudah selesai, mekanisme apa yang bisa dilakukan bagi seorang pejabat publik lah begitu, kalau misalnya ingin menyelesaikan ini semua begitu? Mungkinkah melobi pihak-pihak tertentu seperti Ketua DPRD? Kalau tadi Bang Irman mengatakan semua letaknya di DPRD seperti itu. Nah, ini kan kalau kita pikir ini nampaknya menjadi persoalan yang nasional, bahkan tanda kutip mungkin sudah mendunia juga persoalan ini kan. Dan sampai institusi negara mulai juga ikut memberikan respon. Sementara saya lihat tadi
Menteri Pemberdayaan Perempuan ikutan juga, Iya. ikutan juga komentar, berarti ini persoalannya bukan lagi semata persoalan wilayah privat. Oke. Nah, berarti ada eskalasi konstitusional yang bisa berjalan, yaitu misalnya DPRD, karena DPRD itu bisa melakukan pemberhentian seorang bupati jikalau bupati atau kepala daerah itu melanggar sumpah jabatan. Dan sumpah jabatan itu luas sekali. Dia harus melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang seluruhnya. Nah, DPRD ini punya ruang yang begitu besar untuk melakukan proses pendakwaan terhadap sang bupati bersangkutan. Nah, kalau misalnya ada fakta yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa sudah ada perdamaian di antara kedua pihak, nah mungkin kalau memang mau dianggap selesai, ini nanti di-sounding ke DPRD-nya sana. Tidak ada, di sana, seperti itu. Kalau DPRD mungkin menerima, maka bisa jadi itu sudah diteruskan. Baik. Kalau kemudian DPRD masih tetap menerima begitu ya, tidak berniat untuk menurunkan Pak Bupati, tetapi kita mengetahui bahwa masyarakat Garut ini sudah unjuk rasa luar biasa. Mereka melakukan unjuk rasa hampir setiap hari. Ketika DPRD kemudian tidak sepakat untuk menurunkan dan tetap mengizinkan yang bersangkutan menjadi bupati, tapi masyarakat menolak, kemudian bagaimana, Bang? Jadi asumsinya suara DPRD ini asumsinya linear dengan kejadian yang di luar parlemen, kan? Itu. Nah, kejadian di luar parlemen ini tertransformasi menjadi bagian internal parlemen. Artinya kalau masyarakat di luar menginginkan sebuah proses yang lebih lanjut, tentunya linear asumsinya DPRD melanjutkan proses ini. Tetapi ketika DPRD melanjutkan proses ini, maka DPRD pun punya kewajiban untuk menyampaikan bukti-bukti yang kuat bahwa seperti tuduhan yang terjadi di luar parlemen itu bisa terbukti. Sebab ini bukan keputusan subjektif bagi DPRD untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan. Dia harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau misalnya DPRD hanya membawa modal kemarahan itu ke Mahkamah Agung, maka tentunya dengan mudahnya Mahkamah Agung ini tidak ada pelanggaran, jadi tidak ada bukti yang kamu sampaikan. Nah, kan rugi juga seperti itu. Nah, tetapi dalam rangka mengumpulkan bukti itu pula, DPRD pun wajib mendengar keterangan yang ingin disampaikan oleh kepala daerah tersebut, termasuk fakta-fakta perdamaian di antara mereka. Baik, Bang Irman, ketika seorang pemimpin daerah memimpin sebuah daerah sementara masyarakat menolak, ini apa di kemudian hari saat yang bersangkutan memimpin daerah tersebut? Ada semacam mosi tidak percaya yang tidak tertulis di situ kan, Bang Irman? Saya kira di dalam setiap pemerintahan tidak mungkin 100% itu dia akan dipercaya oleh seluruh rakyat dalam pemerintahan itu. Kalau kita lihat SBY, Budiono ini kan hampir tiap hari ada aja yang demo, kan kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ini kan menjadi kasus yang unik, kan? Ini bukan soal pola manajemen pemerintahan, ini kasus yang unik sehingga apa? Jadi memang ini harus menjadi perhatian serius bagi DPRD melihat eskalasi akumulasi yang terjadi di luar parlemen itu. Tetapi sekali lagi bahwa DPRD tetap punya kewajiban untuk memiliki fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti yuridis. Sebab apa? Jangan sampai mental nanti di Mahkamah Agung proses tersebut. Gitu. Tidak hanya mengakomodasi kemarahan di luar parlemen, kemudian dia tidak memiliki bukti-bukti di situ. Apa yang dituduhkan melanggar sumpah jabatan itu? Iya. Bang Irman, kalau kemarin kita juga kan publik mendengar juga dari pernyataannya Pak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, Bang Irman ya, yang sudah menyampaikan surat tertulis dari Bupati Garut kepada Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri. Nah, apakah Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Gamawan Fauzi bisa berperan juga untuk menyelesaikan hal ini? Atau justru malah juga mungkin memberikan satu penalti begitu bagi sang Bupati? Harapannya ke depan bisa seperti itu. Harapannya ke depan. Tapi nampaknya sistem yang berlaku normatif sekarang itu tidak bisa terlalu jauh bagi misalnya seorang seperti itu, Bang Irman ya. Iya, seperti Mendagri untuk langsung menjatuhkan penalti mati, tidak bisa seperti itu. Tapi ke depannya bisa didesain seperti itu. Jadi tidak perlu kalau misalnya ada kasus seperti ini tidak perlu terlalu rumit dalam ruang politik perdebatan yang menjadi melelahkan seperti ini. Ambil aja tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Tapi itu harus didesain dalam undang-undang ke depannya. Baik, Bang Irman Putra Sidin, terima kasih atas waktu Abang memperkaya informasi kami di Apa Kabar Indonesia pagi ini. Tadi Irman Putra Sidin mengatakan
bahwa semua tergantung dari DPRD Kabupaten Garutnya. Iya, betul. Dan kita masih akan melanjutkan soal ini Oh, di iya. Apa Kabar Indonesia, tapi nanti ya. Nanti. Sekarang kita mempertanyakan ini perempuan ketika sudah Ini hari ini perempuan itu topiknya. dikabarkan. Kenapa? Iya. Dikabarkan Aceh sudah melecehkan perempuan. Iya. Nah sekarang menjadi sebuah pertanyaan, perempuan ini di parlemen cukup berkiprah atau tidak? Ini bertanya nih. Iya. Kurang kayaknya. Kurang ya? Heeh. Ada ini ya? Begini. Datanya? Ada datanya. Aha. Pimpinan komisi, tiap-tiap komisi yang ada 11 komisi di DPR Ya. tersebut, keterwakilan perempuan sebagai ketua komisi sedikit sekali. Sedikit. Dari 11 itu hanya sekitar, dalam catatan saya, koreksi saya kalau misalnya salah, itu hanya 2. Wah, nah ini menjadi pertanyaan. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat perempuan di parlemen? Betul, ada 30% yang harus dipenuhi persyaratannya seperti itu ya. Ditunggu telepon Anda, komentar Anda, cakep. ya. Sesaat lagi. Berikan kesempatan, tapi pada saat munculnya satu kasus menikah 4 hari itu, tentu Partai Golkar terpaksa mengambil satu tindakan yang tegas, mengeluarkan dia dari keanggotaan Partai Golkar. Beliau juga baru masuk Partai Golkar baru, bukannya sudah lama baru, tetapi tentu kita tidak mungkin menerima satu kader yang mempunyai sesuatu moral yang tidak baik.